kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga saya akan membahas signifikansi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, kita mulai membaca Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dikatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita lanjutkan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Berbicara tentang signifikansi kenaikan Kristus ke surga, hal ini seringkali diabaikan dan kurang mendapat perhatian banyak orang Kristen di zaman ini. Misalnya saja pada peringatan tahun ini, apakah kita memperingati kenaikan Kristus dengan beribadah? Atau mungkin beberapa orang telah melupakan bahwa hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, walaupun hari kenaikan Kristus telah dijadikan hari libur, namun perayaannya tidaklah semeriah perayaan Natal maupun Paskah. Nah, sebenarnya peristiwa kenaikan Kristus merupakan suatu momen penting dalam agenda Allah yang berkaitan dengan keselamatan. Pada peristiwa kenaikan ini, Kristus memasuki kemuliaannya, suatu momen tertinggi sebelum kedatangannya kembali. Baca lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Peristiwa kenaikan Kristus berlangsung di dekat Betania, Lukas 24 ayat 50. Yaitu Betania di Bukit Zaitun, Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Nah, kenaikan Kristus tersebut tidak terjadi secara menghilang ataupun raib tiba-tiba, tetapi bergerak naik semakin ke atas hingga awan menutupinya dari pandangan para murid-muridnya. Nah, peristiwa kenaikan ini tampaknya tidak berdurasi lama kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Nah, peristiwa kenaikan ini benar-benar nyata di mana Kristus berpindah dari bumi ini ke surga dengan cara bergerak terangkat. Kata terangkat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 ini adalah kata kerja pasif MPT yang berasal dari kata kerja epairo yang berarti mengangkat, di mana pengangkatannya dalam Perjanjian Baru menyatakan gagasan pengangkatan dari bawah ke atas. Dengan demikian, Lukas memakai kata ephate ini untuk menjelaskan peristiwa kenaikan Kristus dari bumi ke surga. Jadi kenaikan Kristus adalah peristiwa yang benar-benar nyata dan disaksikan langsung oleh murid-murid. Sementara para murid ini terus memperhatikan kenaikannya hingga menghilang dari pandangan mereka, dua malaikat muncul menyatakan bahwa Kristus yang telah naik suatu saat akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, setelah kenaikan ke surga berlalu, Kristus siap memulai pelayanan-pelayanan yang lain dari surga. Nah, apa pelayanan-pelayanan itu? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan melihat secara ringkas 8 pelayanan lain yang dilakukan oleh Kristus sejak kenaikannya ke surga. Yang pertama, kenaikan Kristus ke surga menggenapi nubuat dan menunjukkan ketepatan ramalan atau nubuat tersebut. Mazmur 68 ayat 18 yang dikutip dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Mazmur 110 ayat 1 yang dikutip kembali dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 35. Nah, sebagaimana penyalipan, kematian, dan kebangkitan Kristus bukan merupakan peristiwa yang kebetulan, melainkan merupakan rencana dan maksud kekal Allah, demikian juga kenaikan Kristus ke surga. Kristus sendiri memberitahukan peristiwa kenaikannya ke surga. Misalnya dalam Yohanes pasal 7 ayat 33.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ayat 12, ayat 28, Yohanes pasal 16 ayat 5, ayat 10 dan ayat 28. Juga dalam Markus 16 ayat 19, Lukas 9 ayat 51 dan Lukas 24 ayat 51. Dan uraian yang lengkap dari peristiwa-peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu dijelaskan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Bagian sudah kita baca tadi. Nah, perlu ditambahkan ada ratusan ramalan Alkitab yang telah digenapi. Dan kenaikannya ke surga ini juga digenapi. Dan ini juga membuktikan bahwa Allah Kristus itu benar dan Alkitab dapat dipercayai. Karena Alkitab berasal dari Allah. Dan semua apa yang dinubuatkan dalam Alkitab pasti akan digenapi juga. Sekarang yang kedua, kenaikan Kristus ke surga mengakhiri masa pelayanannya secara fisik di bumi ini. Dengan kenaikannya ke surga, maka secara fisik Kristus tidak lagi bersama-sama dengan muridnya di bumi secara terbatas. Namun peristiwa kenaikan ini juga menandai berakhirnya perendahan atau penghinaan Kristus. Kristus sekarang berada di dalam kemuliaan dan ditinggikan di surga. Yohanes pasal 17 ayat 5, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Kristus naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya yang telah dimuliakan. Untuk pertama kalinya, tubuh kebangkitan memasuki surga, yaitu Kristus dengan tubuh kebangkitannya. Harus dipahami bahwa sejak inkarnasinya, Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ini ajaran Alkitab. Dan ini juga dikukuhkan di dalam konsili Nicaea, konsili Konstantinopel, dan konsili Chalcedon. Bahwa Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sebab ia telah memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Yang menyatu di dalam pribadinya yang tunggal secara kekal. Perpaduan kedua natur dalam satu pribadi ini, yang disebut dengan kesatuan hipostatik, menjamin kehadiran yang tetap dari keilahian dan kemanusiaan Kristus. Kemanusiaan Kristus hadir bersama dengan keilahiannya di setiap tempat. Kenyataan ini menambah keindahan kenyataan bahwa Kristus ada di dalam umatnya. Ia hadir dalam keilahiannya dan melalui perpaduan kemanusiaan dengan keilahiannya, maka ia juga hadir dalam kemanusiaannya. Dan natur kemanusiaan Kristus ini tetap ada bersama dia walaupun dia sudah berada di surga. Ini sangat penting sekali karena suatu saat Kristus akan datang kembali dalam tubuh manusia yang telah dimuliakan tersebut untuk menjadi raja di bumi ini dalam kerajaan mesianik yang dikenali dengan kerajaan 1000 tahun. Sekarang yang ketiga, meneguhkan keilahiannya bahwa ia adalah Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 35. Banyak orang dapat menerima kemanusiaan Kristus tetapi menolak keilahiannya. Kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga membuktikan keilahiannya. Dia berasal dari surga dan harus kembali ke surga dalam kemuliaannya. Beberapa contoh dari pandangan yang keliru tentang keilahian Kristus adalah: 1. Ebionisme, yang percaya bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. 2. Modalisme monarkianisme, yang percaya bahwa Yesus adalah salah satu model atau manifestasi dari Allah. 3. Dinamisme monarkianisme, yang sebaliknya percaya bahwa pribadi Yesus hanyalah manusia biasa. 4. Gnostisisme, yang menolak bahwa Yesus Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. 5. Anti-gnostik, yang sebaliknya menolak keilahian Kristus serta logos atau firman Allah. Dan yang keenam, Arianisme, yang percaya bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi atau setingkat lebih rendah dari Allah Bapa. Nah, ini adalah beberapa contoh dari ajaran-ajaran yang keliru dari keilahian Kristus. Nah, dengan kenaikan Kristus ke surga, membuktikan bahwa dia berasal dari surga dan dia harus kembali ke surga di dalam kemuliaan yang dia miliki dari semula. Sekarang yang keempat, kenaikan Kristus ke surga membuka jalan bagi pelayanan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11, Yohanes 14 ayat 17. Sebelum kematiannya, Kristus pernah menjanjikan bahwa ia akan mengirim seorang penolong yang lain bagi murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 18, pasal yang ke-15 ayat 26, pasal 16 ayat yang ke-17. Nah, berdasarkan Yohanes 16 ayat 17, jelaslah bahwa kedatangan penolong yang lain akan terjadi setelah kenaikan Kristus ke surga.
Nah, Roh Kudus ini disebut sebagai penolong atau parakletos, kata Yunaninya. Penolong yang lain, parakletos. Kata yang lain di sini adalah alos, menunjuk pada seorang yang lain dari pribadi Trinitas. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain, parakletos alos, untuk menggantikannya setelah kenaikannya, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai jenis atau kualitas yang sama dengan Yesus. Petrus menunjukkan pemenuhan janji Kristus ini pada hari Pentakosta dengan mengatakan bahwa Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga, itulah yang mengirim Roh Kudus dan bukti-bukti yang menyertainya, yang disaksikan pada hari ini, kata Rasul Petrus, Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Nah, peristiwa kebangkitan dan kenaikan Kristus, Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan 34, secara khusus disebut oleh Petrus sebagai syarat utama untuk pengiriman Roh Kudus atau datangnya Roh Kudus. Syarat utama untuk mengirimkan Roh Kudus atau kedatangan dari Roh Kudus. Sekarang yang kelima, makna dari kenaikan Kristus adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sesaat sebelum kematiannya, Kristus memberitahukan para muridnya bahwa sebentar lagi ia akan pergi menyediakan tempat untuk mereka. Dan setelah itu ia akan kembali untuk membawa mereka ke sana. Rumah Bapa dalam ayat tersebut menunjukkan kepada surga. Dan surga terdapat banyak tempat, yaitu tempat tinggal yang tetap atau kekal bagi orang-orang percaya. Sekarang yang keenam, makna kenaikan Kristus ke surga untuk menjadi kepala gereja. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 23 dan Kolose 2 ayat yang ke-19. Dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Kristus ditempatkan di tempat yang terhormat di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi kepala gereja, yaitu tubuhnya. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Sebelah kanan Allah Bapa ini menunjukkan posisinya yang berotoritas. Hal ini melibatkan sejumlah pelayanan khusus yang dilakukan olehnya dalam kaitannya dengan tubuh tersebut. Yaitu satu, ia membentuk tubuh tersebut dengan mengirim Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk membaptis orang-orang percaya ke dalam tubuh tersebut. Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Kisah Para Rasul 2 ayat 33, 1 Korintus 12 ayat 13. Dua, dengan berbagai cara ia memelihara tubuhnya dan menguduskannya. Efesus 5 ayat 26. Tiga, ia memberikan berbagai karunia kepada tubuh tersebut. Efesus 4 ayat 7 sampai 13. Dan yang berikutnya, ia juga memberi kuasa kepada tubuhnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang yang ketujuh, makna lainnya dari kenaikan Kristus itu untuk memenuhi tugas lainnya, yaitu setelah kebangkitannya Kristus harus naik ke surga untuk menjadi imam besar dan pengantara atau pembela kita di surga. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Ibrani 2 ayat 18 dan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Nah, pelayanan yang Kristus lakukan selaku imam besar antara lain, satu, selaku imam besar yang setia, Kristus yang naik ke surga memberikan simpati, menolong kita dalam kesusahan, memberikan rahmat kepada umatnya. Dua, selaku imam besar yang setia, Kristus memohon pengampunan bagi umatnya. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Tiga, selaku imam besar, Kristus bertindak sebagai perintis sehingga kita memiliki akses atau jalan ke surga. Ini sesuai dengan Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, sekarang yang terakhir, makna dari kenaikan Kristus, yaitu mempersiapkan kedatangannya kembali sebagai mempelai gerejanya dan raja di atas segala raja dan hakim yang adil. Pengharapan yang diperlihatkan di Alkitab merupakan restorasi terakhir dari segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh Kristus. Pertama, suatu saat pada satu fase Kristus akan datang untuk menggenapi pengharapan yang mulia dan penuh bahagia dari gerejanya, yaitu suatu peristiwa pengangkatan, kebangkitan, dan reuni. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan Titus 2 ayat yang ke-13. Dua, pada fase lainnya kedatangan Kristus akan menghakimi bangsa-bangsa yang tidak percaya, menghakimi setan-setan juga. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Dan akan menyelamatkan Israel dalam inaugurasi pemerintahan milenial di bumi ini. Mika 5 ayat yang ke-4, Zakaria 9 ayat yang ke-10. Nah, sekali lagi,
ratusan nubuat Alkitab yang telah digenapi, dan ini membuktikan bahwa Allah itu benar dan Alkitab dapat dipercayai. Karena Alkitab berasal dari Allah yang benar dan berdaulat. Karena itulah apa yang dinubuatkan Alkitab mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan, termasuk kedatangan Kristus kembali, juga pasti akan digenapi. Itu tadi 8 signifikansi dari kenaikan Kristus ke surga yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.